Di sebuah desa kecil yang damai di Poso, seorang ibu bernama Sari memulai paginya seperti biasa bersama kedua anaknya, Ahmad dan Lina. Ia berangkat ke sawah, menanam padi di bawah kehangatan sinar mentari. Tawa mereka yang riang menjadi melodi kehidupan yang sederhana, namun penuh kebahagiaan. Tapi ketenangan itu tiba-tiba retak. Kabar buruk datang dari desa tetangga. Bentrokan antara kelompok Muslim dan Kristen telah pecah. Sari menatap langit dengan hati yang gundah. Firasat buruk mulai menyelimuti batinnya. Ia bisa merasakan gelombang ketakutan yang akan segera menghantam desanya sendiri. Dan malam itu pun tiba. Tanpa peringatan, gelapnya malam dirobek oleh api yang melalap rumah-rumah. Suara tembakan menggema di seluruh lembah, memecah kesunyian yang mencekam. Ahmad, yang baru beranjak remaja, memeluk erat adiknya, Lina. Mata mereka memancarkan ketakutan yang tak terlukiskan. Ayah mereka telah tiada, meninggalkan Sari sebagai satu-satunya pelindung. Kini, ia harus menyelamatkan anak-anaknya dari kengerian yang tak bisa ia pahami. Warga desa berlarian tunggang langgang, mencari perlindungan di dalam hutan, meninggalkan ladang dan rumah yang mereka cintai. Dalam sekejap, desa yang indah itu berubah menjadi tumpukan puing hitam yang berasap. Sementara itu, di kota Poso, seorang pemuda bernama Hadi menyaksikan pemandangan yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Teman-temannya menjadi korban kekerasan yang brutal, dan tiba-tiba ia berusaha motivation menghubungi keluarganya, tapi semua jalur komunikasi terputus. Di depan matanya, tetangga-tetangganya diusir dari rumah mereka sendiri. Anak-anak menangis histeris di pangkuan orang tua yang tak berdaya. Kota yang dulu ramai dengan tawa dan hiruk-pikuk pasar kini menjadi sunyi senyap. Yang terdengar hanyalah jeritan, tangisan, dan bau asap yang menyesakkan dada. Konflik ini menyebar dengan cepat, seperti api yang menjalar di rumput kering. Desa-desa di sekitar Poso berubah menjadi medan perang. Masjid dan gereja yang seharusnya menjadi tempat suci untuk berlindung tak luput dari amukan massa. Di salah satu desa, seorang guru bernama Ibu Rina hanya bisa menatap nanar sekolahnya yang terbakar habis. Ia meratapi buku-buku yang kini menjadi abu, buku-buku yang ia gunakan untuk mengajar murid-muridnya tentang harapan dan masa depan. Ia menangis, bukan hanya karena kehilangan bangunan, tapi karena merasa masa depan satu generasi ikut terkubur di dalam api yang tak kunjung padam itu. Pengungsian menjadi satu-satunya pilihan. Sari dan anak-anaknya bergabung dengan ribuan pengungsi lain, hidup berdesakan di tenda-tenda darurat yang didirikan di perbukitan. Makanan dan obat-obatan menjadi barang langka. Setiap malam mereka lalui dengan doa yang tak putus, isak tangis yang tertahan, dan cerita-cerita tentang kenangan indah di desa yang kini hanya tinggal puing. Hadi, yang juga berada di pengungsian, tak mau menyerah pada keadaan. Bersama pengungsi lain, ia membantu membangun dapur umum, berusaha menyalakan kembali secercah harapan di tengah kekacauan yang melanda. Pada tahun 2001, setelah konflik berkecamuk hebat, pemerintah dan tokoh-tokoh agama mulai turun tangan. Mereka mengadakan pertemuan demi pertemuan, mencoba mencari jalan damai untuk menghentikan konflik yang telah merenggut terlalu banyak nyawa. Namun, luka yang dalam melahirkan ketidakpercayaan yang kuat. Sari ragu apakah ia masih bisa kembali ke rumahnya. Sementara Hadi
Di sisi lain, berjuang keras untuk menahan amarah dan kebencian terhadap mereka yang telah merenggut nyawa teman-temannya. Perdamaian terasa begitu jauh, seperti fata morgana di padang pasir. Kekerasan sporadis masih sering terjadi, meski skalanya lebih kecil. Setiap malam tiba, para pengungsi menutup mata dengan rasa was-was. Setiap suara dedaunan atau ranting patah terdengar seperti ancaman yang datang dari balik hutan. Anak-anak tumbuh dengan trauma yang membekas. Mereka belajar sebuah pelajaran pahit di usia yang begitu muda, bahwa dunia bisa berubah dalam sekejap, dan rumah yang mereka cintai bisa lenyap ditelan api. Namun, di tengah pekatnya kegelapan, selalu ada cahaya kemanusiaan yang tak pernah padam. Di salah satu sudut pengungsian, seorang tetua desa bernama Pak Hasan mempertaruhkan nyawanya. Ia diam-diam membantu tetangganya yang berbeda agama untuk melintasi medan berbahaya menuju tempat yang lebih aman. Anak-anak yang kehilangan orang tua belajar untuk saling menjaga, berbagi sisa makanan, dan selimut tipis di antara puing-puing kesedihan. Kadang masih terdengar tawa mereka. Sebuah bukti bahwa semangat hidup tak akan pernah bisa dihancurkan sepenuhnya. Kisah-kisah kecil inilah yang menjadi benih-benih harapan yang kelak akan tumbuh menjadi pohon perdamaian yang kokoh. Seiring berjalannya waktu, Poso mulai memulihkan dirinya. Perlahan tapi pasti, tahun demi tahun, desa-desa yang hangus mulai dibangun kembali. Suara palu dan gergaji menggantikan suara tembakan. Masjid dan gereja yang rusak diperbaiki, berdiri berdampingan sebagai simbol rekonsiliasi. Pasar kembali dibuka, dan anak-anak kembali berlarian menuju sekolah. Sari dan anak Kenania akhirnya bisa pulang. Dengan tenggen-tenggen yang dulu saling bermusuhan, kini mereka bahu-membahu memperbaiki rumah mereka yang rusak. Hadi pun membuka sebuah warung kecil di kota, menjadi saksi hidup bahwa kehidupan bisa terus berlanjut. Meskipun bekas luka masa lalu masih terasa perih, tragedi Poso meninggalkan luka yang sangat dalam. Ribuan nyawa melayang, ribuan keluarga tercerai-berai, dan trauma masih menghantui banyak jiwa hingga hari ini. Namun, kota itu tetap berdiri tegak. Ia menjadi saksi bisu dari penderitaan, sekaligus simbol ketabahan manusia yang luar biasa dalam berjuang untuk bangkit kembali. Sari memeluk erat kedua anaknya, menatap mata mereka dengan penuh harapan. Ia tahu masa lalu memang penuh luka, tapi masa depan bisa dibangun kembali dengan keberanian, empati, dan kemauan untuk bekerja sama. Kini, di senja hari Poso, ketika matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah dan debu dari sisa-sisa puing. Orang-orang masih sering mengenang malam-malam panjang yang penuh ketakutan itu. Mereka mengenang mereka yang telah pergi dan berdoa agar generasi mendatang tidak pernah lagi mengulangi sejarah pahit ini. Di antara reruntuhan, kehidupan telah tumbuh kembali, pelan namun pasti, membuktikan bahwa sebesar apapun kekuatan manusia untuk merusak, kekuatan hati untuk membangun kembali akan selalu jauh lebih besar. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar kita bisa terus belajar dari sejarah dan membangun masa depan yang lebih baik bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.